Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arina Rahmatika, peserta PKDP UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai ilmu komunikasi. Nah, sebenarnya apa sih komunikasi itu, teman-teman? Nah, komunikasi itu adalah suatu proses penyampaian pesan satu pihak ke pihak yang lain nih melalui saluran atau, media tertentu ataupun tidak, sehingga menimbulkan pengertian bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi harus ada tujuannya nih, apa nih, gitu. Jadi, komunikasi itu ada komunikator, orang yang menyampaikan pesan, kemudian ada pesannya, kemudian ada pihak yang menerima pesan atau komunikan, kemudian ada medianya, boleh ada media atau tidak, dan punya tujuan yang sama, seperti itu. Nah, sejarah ilmu komunikasi itu sendiri sebelum menjadi ilmu gitu, komunikasi itu awalnya sebagai skill dulu gitu, sebelum menjadi ilmu. Nah, sebelum menjadi ilmu komunikasi biasanya disebut dengan nama, ilmu publistik atau jurnalistik. Kemudian berkembang ilmu pengetahuan, begitu, komunikasi, digolongkan sebagai, ilmu sosial dan, bersifat, lintas disiplin ilmu, antara ilmu sosial dan ilmu terapan. Makanya banyak, kita itu mempelajari praktek-praktik, komunikasi gitu. Nah, seperti halnya dengan ilmu sosial lainnya gitu, objek material kita itu adalah manusia, karena kita berhubungan dengan manusia-manusia nih, kayak gitu. Nah, hakikat ilmu komunikasi sendiri itu ada 4, teman-teman. Yang pertama, komunikasi sebagai proses sosial, di mana di sini proses sosial itu kita ya sebagai proses interaksi dengan orang-orang lain gitu. Bagaimana kita berinteraksi dengan sesama manusia ya dengan komunikasi, ya kan? Nah, yang kedua, komunikasi sebagai peristiwa. Nah, kalau komunikasi sebagai peristiwa berarti semua yang ada di dunia ini, itu bagian dari komunikasi. Maksudnya gimana? Jadi misalnya nih, kita menggunakan peci gitu, atau, kita menggunakan kerudung nih, itu adalah bagian dari komunikasi kita secara tidak langsung kepada orang lain. Memperlihatkan bahwa kita itu muslim misalnya, atau kita itu, muslim Indonesia misalnya. Nah, itu adalah bagian dari komunikasi kita dengan orang lain secara nonverbal gitu. Kemudian komunikasi sebagai ilmu. Nah, ini komunikasi sebagai ilmu berarti kita mempelajari di dalam komunikasi itu ada apa aja sih gitu. Tidak hanya terbatas skill, tapi kita mempelajari teori-teori komunikasi, bagaimana orang lain itu berkomunikasi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, komunikasi sebagai keterampilan. Nah, ini ada banyak nih keterampilan komunikasi dari public speaking, dari menulis, mengedit video, dan lain sebagainya. Nah, karakteristik komunikasi, komunikasi adalah manusia itu sendiri, kemudian komunikasi adalah sebuah proses gitu ya, dan komunikasi bersifat simbolis. Dalam artian seperti tadi ya, jilbab itu bagian dari simbol, tapi juga kita bisa memaknai pesan itu dengan simbol yang kita gunakan kayak gitu. Dan fungsi komunikasi nih ada to inform atau menginformasikan sesuatu, to educate, mengedukasi, to entertain, menghibur, dan to influence itu mempengaruhi orang lain. Nah, apa sih manfaat mempelajari komunikasi? Coba teman-teman, apa sih manfaatnya mempelajari komunikasi? Yuk, tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.